Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuri kasari mamadadikal jari wa jama'ni bi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi nur. Alhamdulillah para ikhwan, kita kembali membaca sejarah kisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Khulasatul Nurul Yakin yang saat ini masuk di bab ke-32 dengan judul wafatu ammihi, kewafatan paman beliau yaitu Abu Thalib, paman yang membela dari gangguan-gangguan orang kafir Quraisy dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da wafati Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha, ketika setelah kewafatan istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha binahwi syahrin, sekitar kurang lebih lamanya 1 bulan, tufiya amhu Abu Thalib, wafat selanjutnya yaitu paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Thalib. Fahazina alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sedih dengan peristiwa ini. Wasumya dalikal am amal huzun, dinamakan pada tahun ke-10 ini yaitu tahun kesedihan yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Kenapa? La'annahu faqada fihi zaujah wa ammah, karena pada saat tahun ini terjadi kewafatan dari 2 orang yang paling membela Nabi Muhammad SAW, yang paling dicintai pula ialah istri beliau Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha dan paman beliau yaitu Abu Thalib. Wa kana ammu ya'taqidu sidqa ma ja'a bi Rasul. Sayyidina Abu Thalib ini, si Abu Thalib ini paman Nabi Muhammad SAW ini sangat percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang disampaikan, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kebenarannya. Illa annahu lam yantik bi syahadah ila akhir lahdah min hayati, yang mana beliau ini pamannya Nabi Muhammad SAW tidak sampai bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW sampai di akhir hayatnya, khaufan min ta'yiri Quraisy. Sebab apa? Takut celaan kaum kafir Quraisy. Wa fi unzila, sehingga dalam peristiwa itu Nabi Muhammad SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta. Hanya saja sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad SAW tidak akan dapat memberi hidayah kepada orang yang engkau inginkan. Walakin Allah yahdi may yasha, hanya saja Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hal ini, dari peristiwa tahun ke-10 dari kenabian yang mana usia Nabi pada saat itu 50 tahun, ini menjelaskan bahwasanya satu, kita tidak boleh mengikuti atau tidak boleh terlalu dalam membahas hingga menvonis bahwasanya pamannya Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Jangan. Karena kenapa? Karena kita nggak tahu mana yang benar-benar terjadi. Satu. Dan yang kedua, betapa sedihnya Nabi Muhammad SAW ketika salah seorang pamannya yang sangat membela perjuangan Nabi Muhammad SAW kemudian kita vonis kafir dan sebagainya. Karena teringat di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah yang ditulis oleh Al-Habib Ali bin Habib Hasan Baharun Dalwah, yang mana di sana dari faedah-faedah dari gurunya ditulis oleh beliau bahasanya ada seseorang yang setiap sholat membaca surat Al-Hab, kemudian datang dalam mimpinya yaitu Nabi Muhammad SAW mengingatkan, apa enggak ada surat lain yang harus kamu baca? Dari hal ini kemudian karena Rasulullah juga merasakan sedih atas apa yang terjadi pada pamannya yaitu Abu Lahab yang tidak mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah dari ini mengisahkan siapa yang enggak sedih apabila dari salah satu keluarga kita ini tidak sejalan dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya semuanya. Maka dari hal ini
Jangan sampai kita ikut-ikutan menvonis Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Maka cukuplah kita menyampaikan bahwasanya tidak sampai Abu Thalib ini yaitu menyaksikan atau bersyahadat kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di riwayat yang lain ada yang mengatakan bahwasanya Abu Thalib juga percaya dan mengimani apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari hal itu, dari peristiwa yang kita baca tadi, hikmahnya yang pertama itu, dan yang kedua diingatkan dalam sejarah ini, soalnya Rasulullah SAW menginginkan agar hidayah turun kepada pamannya yang dicintai yaitu Abu Thalib. Tapi Allah SWT mengingatkan hidayah ini milik Allah. Siapapun yang diberikan hidayah, maka itu semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari hal ini, ketika kita mengajak seseorang atau mengajarkan sesuatu, menyampaikan sesuatu dari ajaran Nabi Muhammad SAW, kita tidak bisa untuk menunjuk satu orang, dua orang agar diberikan hidayah, tapi kita untuk tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan hidayah orang tersebut. Tidak bisa kita mengatur bagaimana dan untuk siapa turunnya hidayah itu, kecuali semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak bolehlah bagi kita untuk putus asa ketika mengajarkan atau menyampaikan sesuatu agar semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita tetap untuk berusaha memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua apa yang telah kita sampaikan, apa yang telah kita sebarkan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW ini, kita pasrahkan dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dari peristiwa di Amul Huzun ini, yang dikenal dengan Amul Huzun, tahun kesedihan ini, bisa menambahkan kita untuk semakin kita terus membaca, mempelajari sejarah yang mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita semuanya diberikan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa istiqomah mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan oleh para ahlul bait, yang diajarkan oleh sahabat mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.